Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya peserta prakerja atas nama Ramadhani Sulfitri akan mempresentasikan atau untuk keterampilan membahas 5 judul pada pelatihan selama 5 hari melalui link produktif. Adapun judul tersebut yaitu yang pertama proses rekrutmen karyawan, yang kedua manajemen kompetensi karyawan, yang ketiga manajemen pelatihan karyawan, dan yang keempat manajemen kinerja karyawan, dan terakhir kelima yaitu kompensasi dan benefit karyawan. Dan yang pertama saya akan menjelaskan tugas mandiri 1 yaitu tugas merekrut karyawan dan sebagai human resource supervisor, di mana saya menjelaskan dulu di sini apa yang dimaksud dengan soft skill. Soft skill yaitu keahlian yang bersifat subjektif, sedangkan hard skill yaitu keahlian yang bisa diukur dan dikuantifikasi. Adapun contoh dari soft skill karyawan atau human resource supervisor yaitu kita mampu berkomunikasi dengan baik, mampu mengatasi konflik, mampu memahami karyawan dan memiliki empati, dan mampu mengatur karyawan. Sedangkan hard skill dari human resource supervisor yaitu 1. Mampu menganalisis hukum sumber daya manusia, memahami hukum ketenagakerjaan, memahami hak karyawan dan peraturan perusahaan, dan memahami sistem payroll dengan sangat baik. Dan di sini kita pun membuat flyer dalam bentuk atau berupa iklan seperti yang saya buat, yaitu seperti di sini ya. Saya membuatnya seperti ini. Lowongan pekerjaan human resource supervisor, adapun kualifikasinya bisa dibaca. Hard skillnya yaitu pria atau wanita maksimal 35 tahun. Sedangkan yang lainnya itu kita bisa mengambil dari tugas di sebelahnya itu. Adapun soft skillnya mungkin sudah jelas dengan flyer berupa iklan tersebut. Dan yang kedua saya akan membahas masalah manajemen kompetensi karyawan, di mana saya akan menjelaskan manajemen kompetensi karyawan itu kita menjelaskan gap kompetensi karyawan. Gap kompetensi karyawan dari staf human resource dan GA dan staff appreciation. Adapun di mana kita dijelaskan gap karyawan tersebut yaitu kemampuan yang mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja karyawan, seperti yang kita lihat ya. Ini ada kolom dari human resource dan GA. Kita bisa lihat kompetensi dari staff reward dan recognition-nya. Ada di sini ya, level standar kompetensinya 3, aktualnya 2, berarti gapnya itu 1. Actionnya dia harus reward dan recognition. Terus yang kedua itu ada skill recruitment, level standar kompetensinya itu ada 3, aktualnya 3, dan gapnya itu 0, jadi kita tidak perlu melakukan action. Sedangkan yang ketiga itu yaitu, dan yang ketiga kita bisa lihat skill manajemen penilaian kinerjanya, level standar kompetensinya itu 3, aktualnya 2, gapnya 1. Jadi kita perlu actionnya di manajemen penilaian kerjanya. Terus ada sebagai processingnya. Processing kita bisa lihat juga di bawah tabelnya kan. Skill pembeliannya level standarnya itu 3, aktual 3, gapnya 0, jadi kita tidak perlu melakukan action. Sedangkan skill gudang logistiknya itu level standar kompetensinya 3, aktual 3, gapnya 0, jadi kita juga tidak perlu melakukan action. Dan yang ketiga itu skill penentuan strategi purchasing, level standar kompetensinya itu 3, aktual 2, gapnya 1, berarti kita harus action di penentuan strategi purchasing. Sudah jelas ya. Terus kita masuk yang ketiga yaitu manajemen pelatihan karyawan. Mandiri ketiga ya, kita bisa lihat ya, mandiri dalam pelatihan karyawan ini tugas kita sebagai HRD. Tugas kita itu sebagai HRD diminta untuk menyiapkan semua dokumen pelatihan. Yang pertama berupa form kompetensi kehadiran, form absensi kehadiran, dan form evaluasi pelatihan. Adapun kita membuat form konfirmasi kehadiran itu tujuannya agar kita mengetahui ada berapa divisi atau karyawan yang ikut dalam pelatihan. Sedangkan untuk form absensi karyawan
Tujuannya kita membuatnya agar kita mengetahui siapa saja yang datang dalam pelatihan. Sedangkan yang ketiga kita bisa lihat yaitu evaluasi pelatihan manajemen safety karyawan. Tujuannya itu untuk mengetahui hasil kepuasan pertemuan atau pelatihan, kepuasan dalam pelatihan atau pertemuan tersebut. Kita bisa lihat ya instrukturnya di sini namanya sebagai Akbar Nugraha. Terus yang keempat, kita akan membahas manajemen kinerja karyawan. Manajemen kinerja karyawan. Kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat kolom yang diberikan seperti ini. Dan saya akan menjelaskan tentang manajemen kinerja karyawan tersebut. Nih, kita bisa lihat ya. Kita tugas mandirinya itu performance appraisal human resource division, target kerja posisi supervisor human resource. Jadi kita disuruh membuat target pekerjaan seorang supervisor human resource. Saya membuat di sini target pekerjaannya itu membuat tujuan pelaksanaan tugas. Dia sesuai atau tidak sesuai dan nilainya itu 20. Menetapkan target pencapaian tujuan. Dia itu sesuai, nilainya 15. Dan seperti yang kita lihat sampai saya menilai itu dari 1 sampai 100 dan kita sudah lihat totalnya itu 100. Kita mencari final performance appraisal-nya. Dari data yang di atas kita bisa lihat berarti seorang karyawan atas nama Ramadhani Sulfitri ini dia memiliki nilai 80 sampai 100. Jadi kenaikan gajinya itu 5%. Oke. Sekarang kita masuk ke judul kompensasi dan benefit karyawan. Kompensasi dan benefit karyawan. Kita bisa lihat ya. Tugasnya di sini, tunggu sebentar kita buka dulu. Nih. Kita bisa lihat ya, dalam tugas kompensasi dan benefit karyawan itu kita membuat kolom perhitungan besaran prima perusahaan melalui BPJS Kesehatan. Adapun dalam BPJS Kesehatan itu dibayar untuk karyawan itu 1% dan dalam perusahaan itu 4%. Seperti kita lihat di kolom bawah ini ya, yang ini. Anggaplah kita pegawai atas nama Didik, maksimal upahnya itu 12 juta, upah aktualnya 9 juta dan upah yang digunakan untuk membayar BPJS Kesehatan itu contohnya 7 juta. Jadi kita bisa mendapat 70.000 ini dari upah yang digunakan untuk membayar BPJS Kesehatan dikali 1% hasilnya 70.000. Sedangkan untuk perusahaannya itu upah yang digunakan untuk membayar BPJS Kesehatan dikali 4% dan hasilnya adalah 280.000. Sedangkan total iuran itu kita bisa dapat dari total karyawan ditambah total perusahaan hasilnya 350.000 rupiah. Jadi kita bisa total di sini. Jadi sampai sini mungkin semua bisa memahami ya. Jadi proyek kerja kita itu BPJS Kesehatan. Sampai di sini mungkin sudah jelas atas presentasi yang saya bawakan dalam pelatihan link produktif, di mana sudah saya jelaskan tadi tugas pertama yaitu proses rekrutmen karyawan, tugas kedua manajemen kompetensi karyawan, tugas ketiga manajemen pelatihan karyawan, tugas keempat manajemen kinerja karyawan dan tugas kelima kompensasi dan benefit karyawan. Cukup sekian dari saya atas nama Ramadhani Sulfitri, presentasi yang saya bawakan. Semoga jelas dan bermanfaat. Terima kasih untuk selama ini instruktur kita atas nama Akbar Nugraha dan pembawa materi Ibu Winduk untuk ilmu yang diberikan. Semoga bermanfaat dan ilmunya bisa direalisasikan ke perusahaan-perusahaan untuk mendapat pekerjaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian dan terima kasih.